dan kinasihku sekalian, karena awal kisahnya bermula dari sejarah besar Nabi Sulaiman, maka untuk itu dan karena itu saya akan menguraikan sedikit sejarah baginda Nabi Sulaiman alaihi salam. Baginda Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Setelah ayahnya wafat, Sulaiman mewarisi kerajaan ayahandanya. Bersamaan dengan itu, Tuhan menganugerahkan kepadanya dengan banyak kenikmatan dan mukjizat-mukjizat. Dia merupakan raja dan nabi serta rasul atau utusan yang terkaya, terhebat, terkuat di sepanjang sejarah dunia. Karena dia memiliki kekayaan yang berlimpah, terdiri dari segala logam dan permata yang serba mahal dan mewah. Istananya berkilau penuh bertaburan intan permata. Sebagai manusia, dia dikenal adil, bijaksana, dan cerdas. Sebagai raja, dia dikenal sakti mandraguna. Sebagai nabi yang diutus Tuhan, dia memiliki banyak mukjizat. Sungguh luar biasa keselamatannya yang sempurna di dunia ini. Tuhan memberikan karunia kepadanya dengan mukjizat yang banyak. Di antaranya adalah dapat bepergian kemana-mana dengan mengendarai angin, memerintah jin, menguasai bahasa semua hewan, dan lain-lain. Seorang muslim yang mana yang tidak tahu sejarah luar biasa tentang Nabi Sulaiman? Sepertinya semua tahu, kecuali seorang muslim yang berhenti di titik syariat saja. Bagi seorang muslim yang terus melanjutkan pendalaman agamanya hingga ke tarekat, hakikat, dan tasawuf serta makrifat, pasti mengerti, pasti memahami, dan pasti mengetahuinya. Karena sebagian besar sejarah terpentingnya itu tersurat jelas di dalam Alkitab. Sehingganya tidak perlu saya kabarkan secara rinci, karena bukan inti dari apa yang akan saya ungkap. Jadi, saya hanya akan mencuplik sedikit saja, karena awal kisah sejarahnya bermula dari sini. Oke, langsung saja ke awal permulaan kisahnya. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatur bala tentaranya yang terdiri dari bangsa manusia dan bangsa jin, serta dari bangsa hewan-hewan. Diatur dengan sangat tertib dalam sebuah barisan. Kemudian melakukan sebuah perjalanan panjang. Pada saat sedang berjalan, mereka sampai di sebuah lembah semut, dan berkatalah seekor raja semut kepada rakyatnya, "Hai sekalian semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dengan bala tentaranya, sedang mereka tidak menyadarinya." Mendengar hal itu, Sulaiman alaihissalam tersenyum dan tertawa, karena mendengar perkataan sang raja semut tersebut. Dan dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang soleh." Sewaktu Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman, burung hudhud mendapat perintah mencari sumber air. Akan tetapi burung hudhud tak kembali lagi tanpa memberitahukan kepadanya. Karena itu Nabi Sulaiman alaihi salam marah. Ia berkata kepada bala tentaranya, "Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar akan menyembelihnya, kecuali jika dia benar-benar datang kepadaku dengan berita yang terang." Baru saja
Nabi Sulaiman alaihissalam berkata begitu, tidak lama kemudian datanglah burung hudhud tersebut. "Kemana saja engkau hudhud?" tanya Nabi Sulaiman. "Maafkanlah ya Rasulullah, dan aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba sesuatu berita penting yang meyakinkan," kata hudhud. "Aku tersesat. Aku telah tersesat di sebuah daerah yang jauh dari sini. Kemudian aku menjumpai seorang wanita yang menyebut dirinya sebagai Ratu Balqis namanya, yang memerintah mereka, dan dia menganugerahi segala sesuatu oleh Tuhan." Maksudnya dia dianugerahi dengan segala sesuatu dari Tuhan, serta mempunyai singgasana yang besar. "Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, menyembah selain Tuhan ya Rasul. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Tuhan, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Tuhan yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kami nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang besar." Mendengar laporan hudhud itu, hilanglah marah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman membuat sepucuk surat kepada Ratu Balqis. Dalam pembukaan surat itu ditulislah, "Bismillahirrohmanirrahim," yang arti kurang lebihnya seperti ini: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inti surat itu berisi seruan untuk menyembah Allah dan menyatakan bahwa Allah yang telah menganugerahkan kerajaan yang besar itu. Karena itu Allah wajib disembah dan janganlah menyembah selain Dia. Surat itu diantarkan burung hudhud ke negeri Saba. Sesampainya di negeri Saba, hudhud menjatuhkan surat itu, dan kebetulan Ratu Balqis sendiri yang menerimanya. Oleh Ratu Balqis, surat Nabi Sulaiman itu dibicarakan dalam sebuah rapat besar, dan rapat itu sebagian menyetujui menyerahkan kepada Nabi Sulaiman, dan sebagian lagi tidak mau menyerahkan dan mendesak agar melawan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tangan Tuan Ratu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Ratu Balqis kemudian berkata, "Sesungguhnya semua raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikannya penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula lah apa yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusanku itu. Perang bisa saja terjadi," pikirnya, "namun selagi ada jalan damai, mengapa harus berperang?" Sedangkan Nabi Sulaiman tidak mengajak berperang. Pendapat Ratu Balqis itu diterima kepada burung hudhud, yang kemudian diserahkan surat balasan itu kepada Nabi Sulaiman. Dalam surat itu diterangkan bahwa Ratu Balqis akan mengirim utusan menghadap Raja Sulaiman. Setelah surat dibaca, Nabi Sulaiman segera diperintahkan segala jin untuk membuat dan mempersiapkan istana yang indah. Halamannya dipenuhi segala permata yang berkilau dengan segala warna-warni. Kemudian
Kemudian datanglah utusan Ratu Balkis. Alangkah herannya mereka. Semula tidak diduga sedikit pun. Semula tidak diduga sedikit pun bahwa Nabi Sulaiman sekaya itu. Utusan ratu menghadap kepada Nabi Sulaiman seraya menyerahkan hadiah dari Ratu Balkis kepadanya. Maka tak kala utusan itu menyampaikan, maksud saya, tak kala utusan itu sampai di hadapan Nabi Sulaiman, ia berkata kepadanya, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasai melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Saba dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina pula. Kembalilah kalian dan bawalah hadiah-hadiah ini. Katakan kepada Ratu Balkis bahwa aku memerlukan Ratu Balkis dan rakyatnya menghentikan menyembah matahari, bukan hadiah-hadiah apapun bentuknya. Sembahlah Tuhan Allah yang Maha Esa. Kemudian utusan Ratu Balkis kembali ke negeri Saba. Setelah sampai di negerinya, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialami mereka dan menyampaikannya pesan itu, pesan Nabi Sulaiman tersebut. Mendengar hal itu, berkatalah Ratu Balkis, kalau begitu aku sendirilah yang perlu menghadap Nabi Sulaiman. Ratu Balkis pun menyuruh pembantu-pembantunya untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum ia berangkat menemui Nabi Sulaiman. Sebelum Ratu Balkis sampai di istana, Nabi Sulaiman bertanya kepada yang hadir di istana itu, dari para menteri maupun dari para jin-jin, hai para pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat mungkin sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang menyerah? Maka berdirilah jin Ifrit, namanya Kausat, menyatakan kepada Nabi Sulaiman, aku datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum engkau bangun dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi. Dapat engkau percaya, wahai Sulaiman. Lalu berdirilah seorang alim yang juga menyatakan kemampuannya yang lebih cepat dari jin Ifrit itu. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana Ratu Balkis sebelum tuanku mengedipkan mata. Wow, keren. Akhirnya orang alim itu yang dipilih untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana Baginda Raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka tak kala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku tetap bersyukur atau mengingkarinya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kemudian ia menyuruh mereka untuk merubah sedikit. Tujuannya untuk menguji Ratu Balkis, apakah ia masih mengenalinya atau tidak sama sekali, bahwa itu adalah keratonnya. Ketika Ratu Balkis telah sampai di hadapan Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, apakah serupa ini singgasana kerajaanmu?
Sepertinya singgasana ini singgasana kerajaanku, jawab Ratu Bilqis. Betul, ini singgasanamu. Aku bawa kemari dengan mudah, karena Allah telah memberikan pengetahuan kepadaku, dan aku tunduk kepadanya. Nabi Sulaiman berkata. Ratu Bilqis pun akhirnya menyatakan, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, bahwa engkau adalah seorang nabi dan raja yang adil. Oleh karena itu, kami menyerah. Lalu Ratu Bilqis dipersilahkan masuk istana yang lain, yang terbuat dari kaca putih. Ketika Ratu Bilqis memasuki istana Nabi Sulaiman, terhamparlah di depan matanya kerajaan yang indah dan megah, terhampar dengan batu alam, permata yang beraneka warna-warni. Saking kagumnya, sehingganya tanpa sadar ia telah menyingkap betisnya, mengangkat gaunnya hingga ke paha. Melihat lantai bening yang dikiranya adalah kolam air, karena air mengalir di bawahnya, dan ikan-ikan terlihat bermain-main di bawah lantai tersebut. Dan tanpa sadar pula, melihat itu Nabi Sulaiman saya ulangi. Dan tanpa sadar pula, Nabi Sulaiman melihat paha Ratu Bilqis. Untuk menutupi sadarannya itu, Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Bilqis, sesungguhnya ini lantai yang terbuat dari kaca yang berkilau, bukan air. Tatapan mata seorang nabi yang sakti mandraguna itu ternyata menembus kepribadian seorang Ratu Bilqis hingga ke aurat terdalam. Dan untuk menutupi tembusan dari tatapan Nabi Sulaiman, berkatalah Ratu Bilqis sambil mendesah, oh Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan sekarang berimanlah aku kepadamu bersama Nabi Sulaiman utusan Tuhan semesta alam. Setelah Ratu Bilqis beriman kepada Tuhan, maka menikahlah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Sebagaimana para nabi-nabi terdahulu, Nabi Sulaiman pun mendapat cobaan dari Tuhan, mulai dari hilangnya cincin kerajaan selama 40 hari, karena jin yang bernama Hakik telah mencurinya. Setelah cincin itu diperolehnya kembali, lalu jin itu dipenjara dalam besi dan dibuang ke laut. Kemudian dimunculkan sebuah perang besar, perang maha dahsyat yang pertama terjadi dan sangat mengerikan sepanjang sejarah, yaitu perang saudara, yang pemicunya adalah dari bangsa jin yang memasuki jasad-jasad atau tubuh-tubuh para pengikut Nabi Sulaiman yang lemah imannya. Sehingganya tidak ada seorang bapak yang membunuh anak-anak kandungnya, istri-istrinya. Begitupun sebaliknya. Tidak hanya di luar kerajaan, di dalam lingkup kerajaan pun terjadi. Dan ketika Nabi Sulaiman keluar istana kerajaan untuk menolong kaumnya dari kekuasaan bangsa jin, perang misterius memasuki istana dan Ratu Bilqis mati terbunuh secara misterius dengan keadaan sedang hamil tua. Setelah perang selesai dan kembali aman serta nyaman, sang Nabi Sulaiman dirundung nestapa karena kematian sang istri tercinta yang dalam keadaan mengandung anaknya tersebut. Hingga pada akhirnya jatuh sakit.
tidak banyak para kaulanya yang mengetahui sikon Nabi sekaligus rajanya yang sedang nestapa dan sakit tersebut. Karena sebagian besar pengikutnya sedang diperintah untuk memperbaiki kehancuran akibat perang saudara tersebut. Ada yang membangun rumah-rumah untuk tempat tinggal para kaumnya. Ada pula yang membangun masjid-masjid untuk tempat ibadah bagi mereka. Dan ketika itulah pembangunan Masjidil Aqsa didirikan atas perintah Nabi Sulaiman. Setelah pembangunan Masjidil Aqsa selesai, terjatuhlah beliau dari kursi kekuasaannya dengan usia diperkirakan sekitar 150 tahun. Dan itu tidak diketahui oleh sebagian besar kaumnya, kecuali keluarga terdekatnya. Kerajaannya diwariskan kepada anak pertamanya bernama Ruhubum, yang kemudian membangun Baitul Maqdis pada tahun keempat di masa kekuasaan. Nah, bermula dari kisah ini, yang Ratu Balqis yang mati terbunuh secara misterius dengan keadaan sedang hamil tua inilah sang penguasa Laut Kidul atau Pantai Selatan dimulai. Dan di bagian inilah kisahnya tidak disuratkan dalam sejarah. Kisahnya, setelah Ratu Balqis atau Ratu Bilqis dimakamkan, 7 hari kemudian lahirlah bayi di dalam kubur dengan jenis kelamin seorang perempuan. Dan Maha Dahsyat Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Bayi perempuan itu bisa keluar sendiri dari dalam kubur ibunya. Dan dalam waktu yang sangat singkat, bayi itu bisa tumbuh dewasa dengan kecantikan dan keseksian yang tidak dapat digambarkan. Selain bangsa jin yang telah melakukan siasat picik untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Sulaiman, kejadian itu tidak diketahui oleh bangsa manusia manapun. Bangsa jin yang menyaksikan keluarnya bayi itu dari dalam kubur ibunya, kemudian ditundukkan bangsa jin itu kepadanya. Atas keajaiban tersebut, bangsa jin menyebut bayi itu sebagai Aurora, yang artinya hawa berbentuk atau angin berwujud. Dan seluruh bangsa jin, terutama para jin yang dulunya pernah mengabdi kepada Nabi Sulaiman ayahandanya, dan yang pernah mengabdi kepada Ratu Balqis atau Ratu Bilqis ibundanya, kembali mengabdi kepada Aurora. Kemudian Aurora berencana mendirikan sebuah kerajaan besar sebagai tempat tinggalnya dalam memimpin bangsa jin. Namun khawatir hal itu akan mempengaruhi kerajaan yang dimana ada kakaknya sedang berkuasa. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menundukkan lautan beserta seluruh penghuni lautannya, yang kemudian bersama para pengikutnya yang terdiri dari bangsa jin dan penghuni lautan mendirikan kerajaan besar di dasar lautan Pulau Jawa. Setelah dinobatkan sebagai ratu bagi bangsa jin dan seluruh makhluk lautan bergelar Ratu Sekar Jagat Wijaya Kusuma, Tuhan mengutusnya untuk menjaga dan merawat lautan tersebut dan dianugerahi wajah cantik abadi hingga akhir zaman. Rambutnya sutra hitam serta tubuhnya seksi, setingkat lebih tinggi dibanding para bidadari. Untuk menambah kewibawaan dari kecantikan wajah dan tubuhnya yang sempurna sebagai kaum Hawa, agar supaya tidak menjadi rongrongan bagi setiap mata kaum Adam yang belum beriman yang memandangnya, maka Tuhan menganugerahinya busana mewah sekaligus sebagai baju pelindung atau perisai dari segala ancaman dan mara bahaya yang mengarah kepadanya.
yang terbuat dari emas, intan berlian, dan perak, serta pernak-pernik indahnya kilauan permata dan mutiara untuk menutupi seluruh tubuhnya. Itulah dan begitulah tentang Dewi Samudra atau sang penguasa pantai laut selatan, Pulau Jawa yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Semoga dengan ini tidak ada lagi perdebatan yang simpang siur mengisahkan tentang misteri Laut Kidul Jawa. Lalu bagaimana dengan Nyai Roro Kidul yang fenomenal dan legendaris itu, Pak Web? Yang katanya sering mendatangi para ahli pertapa, bahkan dipuja dan dipuji oleh orang-orang yang ingin hidup kaya raya di dunia dengan imbalan tumbal. Siapakah dia? Apakah Ratu Sekar Jagat Wijaya Kusuma itu atau bukan? Rara Kidul atau Roro Kidul itu adalah abdinya Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagat Wijaya Kusuma yang lebih dikenal dengan sebutan Dewi Samudra, bukan Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagat Wijaya Kusuma atau Dewi Samudra. Seperti ini kisahnya. Ada 3 abdi Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagat Wijaya Kusuma atau Dewi Samudra. Ketiganya bertitel sama, yaitu Roro Kidul atau Rara Kidul. Namun masing-masing memiliki nama dan riwayat asal-usul yang berbeda. Yang pertama, dikisahkan ada 7 bidadari dari Kayangan yang tertarik dengan sebuah air terjun di bumi. Kemudian mereka turun ke bumi untuk mandi. Saat mandi, ada seorang manusia mengetahui manusia itu bernama Jakatarub. Lalu Jakatarub mengintip 7 bidadari yang sedang mandi itu dan mencuri pakaian dari salah satu bidadari tersebut. Dan kebetulan pakaian yang dicuri oleh Jakatarub itu adalah pakaian milik bidadari yang ke-7 yang paling cantik, bernama Dewi Nawangwulan. Setelah selesai mandi, mereka pun berpakaian yang kemudian terbang untuk kembali ke Kayang. Namun Dewi Nawangwulan sibuk mencari pakaiannya yang hilang, sehingganya tertinggalkan di bumi oleh 6 saudarinya. Yang kemudian modusnya ditolong oleh Jakatarub, kemudian dijadikan istri hingga memiliki 1 anak. Suatu ketika modus Jakatarub yang menolong Dewi Nawangwulan pada akhirnya terbongkar, sehingga pakaian sang bidadari pun ditemukan, yang kemudian perpisahan pun terjadi. Dewi Nawangwulan kembali ke Kayangan dan Jakatarub bersama anaknya ditinggalkan di bumi. Namun sayang, setelah sampai di Kayangan, Dewi Nawangwulan tidak diterima lagi karena kesuciannya sudah terjamah oleh bangsa manusia. Kemudian kembali ke bumi, namun tidak tahu harus kemana. Andai kembali ke Jakatarub, terlalu kecewa dan sakit hatinya atas perbuatannya yang telah menjadikan dia tidak diterima lagi di Kayangan. Tidak kembali kepada Jakatarub, tidak punya dunia di bumi. Lalu melakukan pertapaan di pantai selatan dengan harapan bisa diampuni dan diterima lagi di Kayang. Pertapaannya itu menembus istana Siti Hinggil Laut Kidul, sehingganya sang ibunda Ratu Sekar Jagat Wijaya Kusuma tergugah dengan penderitaan sang Dewi Nawangwulan. Lalu diangkatnya sebagai abdinya dan diberi tugas untuk menjaga pesisir Laut Kidul, maksudnya pinggiran pantai selatan Jawa yang bermuara di Tritis Parangkusumo, bergelar Rara Kidul atau Roro Kidul. Yang kedua, lahirlah
seorang putri Sekar Kedaton yang cantik jelita di kerajaan Pajajaran. Dari rahim seorang permaisuri yang bernama Ratu Ayu, yang kemudian diberi nama Putri Kandita atau Dewi Srengenge. Akibat dari kecantikannya yang tak tertandingi itu, menjadikan banyak putri-putri selir dan para selir raja itu sendiri menjadi iri dan cemburu, yang kemudian timbul niat untuk merusak kecantikan sang putri Sekar Kedaton itu. Berbagai upaya dilakukan oleh para selir dan anak-anaknya. Lalu diguna-gunalah sang putri, sehingga kecantikannya berubah menjadi penyakit yang menjijikkan. Kemudian Putri Kandita atau Dewi Srengenge diusir secara halus dari kerajaan dengan cara diasingkan di pantai selatan, karena dianggap memalukan dan boleh kembali jika penyakitnya sudah sembuh. Karena kecewa dan sedih serta tidak mampu menjalani derita seorang diri di pengasingan tepi pantai selatan, kemudian sang putri bermaksud bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya ke laut. Namun apa yang terjadi? Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagatwijaya Kusuma yang mengetahui kejadian tersebut ternyuh dan iba. Adalah alasannya, kemudian menolong sang putri yang sedang putus asa itu. Disembuhkannya penyakit sihir itu, dan diangkatlah menjadi abdinya untuk menjaga pantai selatan Jawa yang bermuara di Tritis Parangkusumo, bergelar Rara Kidul atau Roro Kidul II. Sedangkan Rara Kidul atau Roro Kidul pertama, yaitu Dewi Nawangwulan, dipindah tugas untuk menjaga pantai selat Jawa hingga Bali dan bermuara di ujung Wetan. Yang ketiga, putra mahkota Raja Batak, Sori Mangaraja, yang bernama Guru Tatea Bulan, memiliki 11 anak, di antaranya 5 putra dan 6 putri, dan salah satu dari putrinya bernama Biding Laut. Biding Laut memiliki sifat yang baik dan juga cantik parasnya. Karena lebih disayang oleh sang ayah, hal tersebut membuat iri saudara-saudarinya yang lain. Singkat punya cerita, dia ditipu dengan cara ditinggalkan di sebuah pulau Jawa seorang diri, yang mana pada akhirnya diselamatkan oleh masyarakat setempat. Karena kecantikannya itu, dia akhirnya dipersunting oleh Raja Kuntala. Namun kembali nasib naas dia dapati. Biding Laut dituduh berselingkuh dan harus dihukum mati secara massal. Disebabkan cintanya sang raja sangat besar, sang raja menyuruh Biding Laut melarikan diri melewati laut. Namun lagi-lagi nasib baik belum berpihak kepadanya. Kapal yang ditumpanginya tenggelam oleh gelombang besar. Menyaksikan penderitaan sang putri, lagi-lagi Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagatwijaya Kusuma merasa iba dan prihatin. Lalu ditolongnya untuk dijadikan sebagai abdinya, yang kemudian diberi tugas untuk menjaga pesisir atau pantai selat Sunda hingga Sumatera, yang bermuara di ujung kulon, bergelar Rara Kidul atau Roro Kidul III. Itulah dan begitulah tentang Rara Kidul atau Roro Kidul, 3 abdi Dewi Samudra, sang penguasa pantai laut selatan Pulau Jawa yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Semoga dengan ini tidak ada lagi perdebatan yang simpang siur mengisahkan tentang misteri Laut Kidul Jawa, terutama tentang Roro Kidul itu tadi, atau Rara Kidul itu tadi.
Kalau Dewi Lanjar yang menguasai pantai utara, Pak Web, bagaimana? Siapa dan bagaimana yang sebenarnya? Dewi Lanjar itu juga termasuk abdi Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagad Wijaya Kusuma. Singkat ceritanya seperti ini. Setelah Pulau Jawa didatangi tamu-tamu agama dari luar negeri, tepatnya di era zaman para wali di tanah Jawa, ada seorang paling kaya di daerah Pekalongan, tersebut Ki Gede atau Ki Ageng Pekalongan. Kekayaannya sebanding dengan kekayaan yang dimiliki oleh Ki Ageng Pandanaran dari Semarang. Hanya saja kekayaan Ki Gede Pekalongan ini hasil dari bekerja sama dengan Biding Laut atau Rara Kidul ketiga yang bertugas menjaga Selat Sunda hingga Sumatera. Demi untuk kekayaannya itu, Ki Gede Pekalongan atau Ki Ageng Pekalongan rela 7 istrinya dan 20 anak-anaknya dijadikan persembahan sebagai tumbalnya. Singkat punya cerita, setelah semua keluarganya habis dijadikan tumbal, tinggal satu-satunya anak bungsu perempuan yang masih balita. Anak yang ke-21 dari istri ketujuhnya bernama Siti Khotijah. Kesadaran Ki Gede Pekalongan tergugah. Lalu demi keselamatan anaknya itu dititipkan kepada seorang tokoh ulama bernama Syekh Maulana Mahribi yang berpesantren di Wonobodro, perbatasan Batang dan Pekalongan. Sedangkan Ki Gede Pekalongannya sendiri mempersiapkan dirinya untuk jadi tumbal yang terakhir. Singkat punya cerita lagi, setelah Siti Khotijah tumbuh menjadi gadis dewasa dan menyukai dunia spiritual di bawah asuhan Syekh Maulana Mahribi, ayah angkatnya, mengalami keanehan dan kemudian keanehan itu diceritakan kepada ayah angkatnya yang juga gurunya itu. Setiap menekung, Siti Khotijah selalu melihat sepasang suami istri yang sedang menderita karena siksaan dan memohon pertolongan kepadanya. Karena terlalu sering dialami dan menjadikan Siti Khotijah tidak tenang dalam belajar, lalu diceritakannya apa yang disaksikan di setiap kali sedang belajar menekung kepada Syekh Maulana Mahribi. Lalu Syekh Maulana Mahribi menceritakan dengan apa adanya tentang asal-usul keluarga Siti Khotijah yang musnah beserta harta kekayaannya sebagai tumbal pesugihan. Bahwasanya kedua suami istri yang disaksikannya itu tak lain dan tak bukan adalah kedua orang tuanya sendiri di alam jin yang sedang menebus janjinya menjadi abdi Roro Kidul. Mendengar penjelasan itu, Siti Khotijah bangkit dan bersumpah akan menolong kedua orang tuanya agar supaya terbebas dari perbudakan jin tersebut. Jika perlu, Siti Khotijah rela menjadi gantinya asalkan kedua orang tuanya dibebaskan. Lalu atas petunjuk Syekh Maulana Mahribi, Siti Khotijah diharuskan melakukan pertapaan di kubur hidup-hidup selama 41 hari dan 41 malam agar supaya bisa memasuki alam jin. Singkat punya cerita lagi, dikuburlah hidup-hidup Siti Khotijah di pinggir hutan desa Karanganyar, tempat di mana murid kesayangan Syekh Maulana Mahribi tinggal dan menyebarkan ilmunya kepada penduduk desa. Dan murid kesayangannya itu diberi tugas untuk menjaga tempat di mana Siti Khotijah dikubur hidup-hidup selama 41 hari 40 malam, serta merahasiakan ke siapapun tentang hal tersebut. Namun sebelum tapa pendem yang dilakukan Siti Khotijah selesai 41 hari 41 malam, sang murid
yang diberi tugas untuk menjaganya meninggal dunia, sehingga Siti Khotijah kelewat batas dalam melakukan pertapaan. Kejadian di dunia lainnya, Siti Khotijah yang sedang melakukan pertapaan itu berhasil menembus teras istana Kedaton Siti Hinggil, Laut Kidul bagian barat, tempat di mana Rara Kidul ketiga bertugas. Lalu diperintahnya ajudan untuk menjemput Siti Khotijah. Sesampainya, Siti Khotijah pun langsung mengutarakan maksudnya, dan Rara Kidul III mengabulkannya. Dilepaskannya kedua orang tuanya dan Siti Khotijah sebagai gantinya. Siang malam Siti Khotijah menguras kolam lumpur, menggantikan pekerjaan kedua orang tuanya. Sedikit pun tidak diizinkan untuk berhenti istirahat. Pada suatu ketika, Siti Khotijah merasa sangat-sangat lelah dan sejenak duduk di atas tanggul kolam lumpur yang sedang dikurasnya. Dan tanpa sengaja, dia melihat ada lubang di bawah pematangnya, tepat di mana dia sedang duduk, yang mengalirkan lumpur yang dikurasnya kembali ke tempatnya semula. Tanpa sadar, Siti Khotijah mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, pantes wae ora asat-asat, lah tanggule bolong, ndute mili maneh maring gone. Artinya, pantas saja tidak kering-kering, lah tanggulnya bocor, lumpurnya mengalir lagi ke tempatnya semula. Nah, kalimat istighfar ini mengguncangkan seluruh Kedaton Siti Hinggil, sehingganya Dewi Samudra mengetahui ketika Roro Kidul atau Rara Kidul yang menjadi abdinya diperintah untuk mencari penyebabnya, dan ditemukan dari Siti Khotijah. Lalu dipanggillah Siti Khotijah menghadap Sang Ratu Dewi Samudra. Karena mengetahui jasadnya atau raganya atau tubuh Siti Khotijah yang sudah hancur dimakan cacing tanah, sedangkan kejadian yang dialami seluruh keluarga dan dirinya telah terlanjur terjadi, yang tidak mungkin bisa dikembalikan seperti pada awalnya, maka Siti Khotijah diminta untuk legowo menerima kenyataan yang terjadi.